warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Salsa Retno Saputri dengan NIM 210910201029 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dan kewirausahaan dengan materi business point dengan dosen pengampu Bapak Tristiawan Pamungkas SAP MAP. Saya mengambil rencana bisnis di bidang fashion yang rencananya nanti saya beri nama Sales Fashion. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih fashion itu. Fashion adalah gaya berpakaian yang dipakai setiap hari oleh manusia, baik dalam sehari-hari maupun ada acara tertentu, yang bertujuan untuk menunjang penampilan secara fisik. Setiap hari mesti kita kan berpakaian ya, itu pakaian sudah termasuk fashion yang kita maksud loh. Jadi mau gaya apapun kita, itu sudah termasuk fashion bagi kita. Oke, selanjutnya setelah mengetahui pengertian fashion tadi nih, mesti fashion tuh mempunyai banyak-banyak macamnya. Yang pertama ada casual style, sexy style, romantic style, glamour style, flamboyant style, exotic style, classic style, chic style, artist style. Oke, setelah tahu nih macam-macamnya apa, ya kan, dari fashion-fashion itu, pasti kalian cuman kayak, oh itu casual, ini seksi. Kalian belum tahu arti yang sesungguhnya. Dalam arti pengertian casual itu seperti apa, pengertian seksi seperti apa gitu. Casual style, style yang sangat banyak digemari oleh masyarakat Indonesia nih. Karena stylenya tuh sangat mudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kalian pakai kaos sama celana, itu sudah termasuk fashion dalam kategori casual style. Karena style ini itu dengan harga terjangkau sudah dapat loh, yang membuat kita nyaman banget untuk berpergian. Itu sudah termasuk fashion dalam kategori casual style. Selanjutnya adalah sexy style. Style di Indonesia juga banyak banget penggemar style ini nih, seksi ini. Bahkan menjadi sebuah tren bagi kaum hawa yang mempunyai kelas, yang maksudnya dalam artian yang suka memakai pakaian seksi gitu kali ya, berpenampilan seksi dan dapat menggoda khususnya kaum Adam. Ini seksi ini kayak dipakai ke pantai gitu biasanya ya, kayak panas-panasan, berjemur bagi kaum hawa yang tentunya yang penyuka style ini gitu. Selanjutnya adalah romantic style. Style satu ini pasti akan menduga warna yang serba pink, tapi style ini tidak selalu identik dengan warna pink. Contohnya nih, di gambar itu terdapat putih sama bunga-bunga. Itu melambangkan, bisa loh kalian pakai buat romantic style, karena kalau dipakai sama orang yang tersayang ya teman-teman ya, bukan melulu soal warna pink, tapi dengan kalian nge-matchin warna yang membuat kalian itu bahagia gitu. Contohnya di sini ada style putih dengan memakai dipadukan dengan rok yang berbunga-bunga. Itu sudah termasuk style romantik gitu teman-teman. Jadi selanjutnya ada glamour style. Style satu ini terkenal sekali di Indonesia dan sangat identik dengan gaya fashion masyarakat Indonesia. Karena style ini dipakai untuk menunjukkan status derajat pada seseorang di Indonesia. Gaya fashion yang sering disebut glamour style sangat diidam-idamkan oleh orang-orang Indonesia, terutama para kaum wanita. Bener banget. Glamour style ini biasanya dipakai untuk acara-acara yang mewah banget, dan itu menunjukkan kayak status derajat kita gitu. Contohnya di situ ada gaun pesta, ada gaun yang menunjukkan bahwa kita terlihat glamor di situ teman-teman. Biasanya para artis datang ke acara-acara gitu kan pakai yang style seperti ini, style glamor gitu teman-teman. Gaya fashion yang kelima adalah flamboyant style. Membahas mengenai flamboyan nih, bagi kalian yang sangat menyukai warna cerah dan keunikan, kalian bisa mencoba gaya flamboyant style dengan cara nabrak-nabrakin warna. Dibuat keunikan yang bagi kalian itu warna yang sangat cocok gitu. Cerah, nabrak, itu unik bagi yang penyuka gaya flamboyant style, teman-teman.
Selanjutnya adalah exotic style. Membahas tentang style ini nih, pasti kan sudah tahu dari judulnya, yaitu eksotis. Di mana penggunaan baju ini itu akan terlihat unik dari segi desain baju dan coraknya. Dan nantinya akan menimbulkan kesan misterius dari kita yang lihatnya. Orang yang memakai style ini biasanya akan memakai pakaian yang unik-unik, beda dari yang lain gitu. Selanjutnya adalah classic style, membahas mengenai classic style yang sering dibicarakan dan digemari para wanita untuk mendapatkan kesan foto yang vintage atau kesan foto yang elegan dan cantik. Biasanya ini di era 90-an, maksudnya wanita akan memakai pakaian di era 90-an dan menggunakan gaya-gaya di 90-an gitu. Gaya pakaian dari 90-an, gaya foto 90-an itu akan menimbulkan dari classic style. Bahkan sekarang kan ada di balik lagi ke zaman di era 90-an di mana style-style sekarang termasuk dari classic style gitu. Selanjutnya adalah chic style. Style selanjutnya yang akan dibahas yaitu chic style, teman-teman. Yang populernya karena gayanya simple dan mudah diikuti. Banyak wanita yang ingin terlihat trend dan fashionable untuk kegiatan sehari-hari, khususnya saat mendatangi acara-acara resmi tertentu. Kalau dengan casual tadi, bedanya itu kalau casual dengan harga yang mudah dijangkau, dengan membuat kita nyaman, hanya memakai dengan kaos oblong dan celana saja. Tapi dengan chic style itu masih mempunyai gaya yang elegan, masih bisa dipakai untuk ke acara-acara resmi tertentu gitu. Biasanya memakai dengan blazer, rok gitu, termasuk gaya di chic style karena itu mudah diikuti dan nantinya bisa dipakai untuk ke acara-acara resmi tertentu gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah artist style. Artist style ini biasanya para penyuka art atau seni yang dimana nanti bakalan ada sisi-sisi seninya dalam pakaiannya, teman-teman. Dari sini, contoh ini dapat kita lihat bahwa artnya itu di bagian luarnya, di rompinya istilahnya gitu. Ini orang yang penyuka seni pasti tahu ini artinya apa, ini seni apa gitu. Dan nantinya orang yang seni itu biasanya berfashion, yaitu di artist style, teman-teman gitu. Setelah tadi mengetahui tentang pengertian macam-macam fashion, tentu fashion juga membuat banyak manfaat bagi diri kita sendiri. Yang pertama adalah membuat percaya diri. Membuat percaya diri yang dimaksud di sini adalah dengan kita berpenampilan yang menarik, kita akan membuat percaya diri kita tuh semakin tinggi, teman-teman. Dan yang kedua, membuat daya tarik sendiri. Kan tadi sudah ada macam-macamnya nih, macam-macam fashion, ada casual, ada chic, ada glamour. Itu setiap fashion akan memberikan daya tarik sendiri bagi kita yang memakainya. Dan yang terakhir, membuat bahagia. Pasti kalian kalau memakai fashion yang kalian inginkan dan kalian nyaman, kalian pede dengan fashion itu, kalian pasti akan terlihat bahagia dengan memakai fashion itu. Kalian terlihat lebih lebih bahagia aja gitu memakai fashion yang kalian sendiri nyaman makainya gitu. Sudah dijelaskan di atas tadi tentang pengertian macam-macam serta manfaat dari fashion tersebut. Dan ini adalah latar belakang kenapa saya memilih bisnis di bidang fashion nantinya. Nah, yang pertama, minatnya kaum hawa tampil secara modis di segala acara. Minat kaum hawa pada bidang fashion bisa dibilang sangat tinggi. Namun mereka juga bisa dibilang juga mereka menomorsatukan fashion. Bisa dibilang itu kebutuhannya mereka gitu, teman-teman. Yang kedua, kebutuhan manusia sehari-hari. Tentu kita secara sadar nggak sadar kita sudah menggunakan casual style, dimana setiap hari kita memakai pakaian yang nyaman buat kita untuk sehari-hari, walaupun itu di rumah ya, itu sudah termasuk casual style. Yang ketiga, adanya tren busana setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun pasti akan ada tren busana yang nantinya akan berkembang, dan itu kaum hawa pasti tidak akan melewati setiap trennya nanti. Dan yang keempat, adanya gaya hidup di setiap golongan. Tentu
gaya hidup setiap orang itu beda-beda. Dari tadi di macam-macam fashion sudah dijelaskan, antara casual dan glamour sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya bisa membuka bisnis di bidang fashion. Tadi kalian sudah mengetahui latar belakang kenapa saya membuka bisnis ini. Dan sekarang tujuannya adalah nanti akan menjadikan bisnis ini membuka toko online maupun offline yang menawarkan produk-produk fashion kaum hawa serta menomorsatukan kemauan pelanggan. Menyediakan tren baju yang melejit dari tahun ke tahun dengan harga yang terjangkau. Menomorsatukan kemauan pelanggan itu tentu tujuan dari kami yang nantinya akan menawarkan berbagai produk fashion kaum hawa khususnya yang sedang tren pada saat ini dengan harga yang terjangkau dan bisa dibeli oleh semua kalangan, termasuk kaum pelajar juga. Intinya tujuannya dengan menyediakan barang-barang yang tentu kualitasnya bagus, harga terjangkau, dan sedang tren saat ini tentunya. Tentu sebelum kita melakukan usaha, sebelum melakukan bisnis, kita menganalisis SWOT-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah strength. Strength produk yang dijual menggunakan kualitas yang bagus dan harga terjangkau. Di sini diusahakan menggunakan produk yang kualitasnya terbagus dan harga terjangkau di kantong pelajar tentunya. Yang kedua, weakness. Banyaknya usaha yang bergerak di bidang fashion. Tentu saya tidak menampik fakta tersebut. Sekarang banyak yang berbisnis di bidang fashion tentu saja dan nantinya akan termasuk jadi pesaing bagi saya ya. Nah, yang ketiga adalah opportunities, memilih baju sesuai tren yang sedang berkembang, selalu restock barang yang sedang tren. Tentu di sini saya akan berusaha mengikuti tren-tren yang sedang berkembang di fashion ya tentunya, dan selalu merestock barang yang sedang tren. Jadi bagi nanti kalian yang itu tidak ketinggalan gitu. Dan yang terakhir, trades. Adanya stok yang limit karena sedang hits. Selalu mencari tren yang hits dan mencari peluang grosir. Gitu intinya teman-teman. Jadi stok barang akan limit ketika nanti sedang melejitnya tren tersebut. Dan nanti saya akan berusaha mencari peluang grosir yang dengan harga yang terjangkau nantinya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh sales fashion nanti adalah dengan membuka online shop yang akan dijual melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, dan online shop yang lainnya. Serta membuka toko offline yang nantinya beralamatkan di rumah ownernya sendiri. Dan nanti alamatnya akan dicantumkan di semua sosmed sales fashion, di Instagram, di WA, dan di yang lainnya. Target pemasaran dari sales fashion ini sendiri tentunya muda-mudi yang berusia 16-23 tahun serta ibu-ibu yang mempunyai kegemaran terhadap fashion. Kenapa sih kok muda-mudi? Karena biasanya remaja nantinya akan mengikuti tren fashion yang sedang hits tahun ini, dan ibu-ibu yang mempunyai kegemaran terhadap fashion. Ada ibu-ibu yang termasuk ya udah apa aja dipakai gitu, nggak mengikuti tren yang sekarang. Dan ada beberapa golongan ibu-ibu juga yang mengikuti tren pada zaman sekarang. Itu ada target pemasaran dari sales fashion sendiri. Berikut adalah perhitungan laba. Yang pertama adalah modal usaha. Saya mematok modal usaha dimulai dari 2 juta dan biaya bungkus yaitu bungkus packagingnya dari luar yaitu saya memperkirakan 50.000. Dan harga satu style yang di sini yang dimaksud adalah baju sama celana sekitar 100.000. Biaya lain-lainnya 30, jadi total biaya operasionalnya sekitar 180.000. Selanjutnya perhitungannya, biaya operasional satu hari 5. Saya mematok per hari saya akan menjual 5 style dengan harga per stylenya 120.000, jadi 600.000. Laba perharinya 600.000 itu tadi dikurangi 180.000 dari biaya operasional yang tadi mendapatkan 420.000. Biaya per bulan
biaya operasionalnya dikalikan 30 mendapatkan 5.400.000, omset per bulannya 600.000 tadi yang kita dapat dari biaya operasional dikalikan 30, jadi mendapatkan 18 juta. Laba bersih tiap bulan. Omset bulanan dikurangi dengan biaya per bulan sama dengan 12.600.000. Itu termasuk laba bersih tiap bulan. Oke, sekian dari presentasi yang saya lakukan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah materi, dan salah pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.